Memasuki hari ketiga, pemimpin Front Pembela Islam FPI HRS masih dirawat di Rumah Sakit UMI Kota Bogor, Jawa Barat. Tim medis dari Mercy sudah melakukan tes swab terhadap HRS dan istrinya kemarin. Pemimpin Front Pembela Islam FPI Habib Rizik Syihab masih menjalani perawatan di Rumah Sakit UMI Kota Bogor, Jawa Barat. Pihak keluarga menyatakan HRS telah melakukan tes swab oleh tim medis dari Mercy. Namun, tes swab oleh tim Mercy diprotes oleh Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto. Bima Arya menyayangkan sikap Rumah Sakit UMI yang tidak kooperatif untuk melakukan tes swab melalui Dinas Kesehatan Kota Bogor. Sementara itu, tim kuasa hukum Front Pembela Islam FPI menyatakan kesehatan Habib Rizik Syihab saat ini dalam kondisi baik. Enggak sih, enggak ada, cuma hanya kelelahan aja informasinya dan butuh istirahat, sekalian cek kondisi semua ya, seluruhnya menyeluruh di seluruh tubuhnya. Kemudian saat ini masih beristirahat di Rumah Sakit UMI Bogor. Dalam waktu dekat mungkin akan pulang. Tapi kalau jadwal makan gitu harus normal ya? Normal, nggak ada masalah. Berdasarkan video yang kemarin diedarkan oleh keluarga kan baik-baik aja. Kemudian beliau juga sehat, mengatakan semuanya sehat, hasil cekapnya alhamdulillah baik, seperti itu sih. Hingga kini Pemkot Bogor masih berkoordinasi dengan tim Mercy terkait sampel uji swab Habib Rizik dan istrinya tersebut. Dinkes Bogor sendiri sudah melakukan tes swab terhadap 2 tenaga kesehatan yang merawat Habib Rizik. Dari Bogor, Jawa Barat, Eko Hadi, TV One mengabarkan. Sebelumnya, tim Satgas COVID-19 yang dipimpin langsung Wali Kota Bogor, Bima Arya, mendatangi Rumah Sakit UMI Bogor, Jawa Barat, tempat HRS dirawat. Pemkot Bogor menegur pihak rumah sakit yang dinilai tidak terbuka dalam penanganan pasien COVID-19. Dianggap tidak terbuka terkait dengan pemeriksaan uji usap HRS, tim Satgas COVID-19 Jumat malam mendatangi Rumah Sakit UMI Kota Bogor, Jawa Barat. Pemeriksaan dilakukan langsung Ketua Satgas Kota Bogor, Wali Kota Bima Arya. Dalam pemeriksaan tersebut, Pemkot Kota Bogor menegur langsung pihak rumah sakit yang dianggap menyalahi aturan kekarantinaan serta sembarangan menggelar uji usap. Kan begini ya, rumah sakit ini kan punya sistem. Tamu yang datang prosedurnya. Lah bagaimana? Bisa terjadi di swab tapi tidak diketahui. Ya, orang saya Pak Kapolres Pak Dandim ketika masuk aja dicek satu-satu. Wali Kota Dandim Kapolres masuk dicek satu-satu. Masa tim swab nggak ketahuan masuk ke sini? Jangan-jangan nggak pakai APD? Yes. Kan begitu, ya. Itu kita harus cek dulu gitu kan. Jadi yang menjadi kerisauan kita adalah itu. Ya. Bagi saya ini nggak ada persoalan lain kecuali menjalankan undang-undang dan aturan, itu aja. Aturannya begitu, kalau swab harus jelas, lembaganya, timnya gitu. Kita hanya pastikan itu. Nah, pihak rumah sakit tadi siang kami lihat kecolongan itu. Kami tegur dan kami minta ke depan ya terbuka, bekerja sama. Ya, kalau nggak bisa kena pasal, saya ingatkan, bisa kena pasal kalau nggak ngalang-halangi gitu. Saya ingatkan, saya tegur keras, kooperatif ya. Sementara itu, pihak Rumah Sakit UMI menyanggah yang dituduhkan Satgas Kota Bogor. Menurutnya, rumah sakit terus-menerus melakukan koordinasi kepada Pemkot dan Satgas COVID-19. Tadi sebelum beliau menutup kegiatan di atas dengan kami, saya pastikan kembali ke beliau bahwa insya Allah rumah sakit UMI 100%. Kalau ada persen itu di atas 100, saya akan sebutkan itu. 100% akan memberikan informasi selengkap-lengkapnya, apalagi yang langsung berkoordinasi sejak kemarin adalah Pak Wali Kota. Untuk itu jangan ragukan kami untuk memberikan informasi itu. Jika hasil tes PCR laboratorium Mercy dinyatakan tidak sah sesuai rekomendasi Kementerian Kesehatan, HRS bersama istrinya dipastikan akan menjalani uji usap ulang oleh Dinas Kesehatan Kota Bogor.
Dari Bogor, Jawa Barat, Eko Hadi, TV One mengabarkan. Dan pemirsa, untuk mengetahui bagaimana informasi lengkap berkaitan dengan HRS yang berada di Rumah Sakit Umi yang dinilai tidak terbuka dalam penanganan pasien COVID-19 ini, kita sudah bersama dengan Wali Kota Bogor, Bima Arya. Assalamualaikum, selamat sore Kang Bima Arya. Kami dengar informasi terbaru ini tim Satgas COVID-19 langsung mempolisikan pihak Rumah Sakit Umi. Kang Bima, seperti apa informasi lengkapnya? Ya, jadi begini, swab itu kan semua ada aturannya dan harus dikoordinasikan juga oleh kita. Dan disepakati oleh Rumah Sakit Umi bahwa pihak rumah sakit akan berkoordinasi dengan Pemkot. Nah, tetapi kemudian ternyata dilakukan sendiri, kita nggak tahu siapa yang melakukan dan dikirim kemana gitu. Nah, hingga akhirnya kami karena nggak jelas meminta swab ulang. Nah, ketika tidak dipenuhi juga swab ulang itu, kami tentunya melihat bahwa ini ada satu hal yang sangat penting gitu ya, bagaimana bisa di bawah otoritas kami, rumah sakit ada dalam pengawasan dan pembinaan kami, tetapi tidak bisa berkoordinasi, itu saja. Tidak ada kepentingan apapun selain untuk memastikan bahwa aturan itu ditegakkan. Apapun hasilnya, ya tentunya itu menjadi landasan untuk koordinasi lebih lanjut gitu. Kang, dari informasi yang kami dapatkan, hasil tes swabnya itu merupakan tes dengan PCR dari laboratorium bersih. Apakah kemudian ini tidak sah atau tidak sesuai dengan rekomendasi dari Kemenkes? Begini ya, yang pertama adalah harus ada bukti bahwa swab dilakukan, itu pertama. Dan yang kedua, di lab mana? Ya, lab mana yang kemudian PCR tes itu diproses gitu. Dua hal ini tidak jelas. Artinya kami belum mendapatkan data, dokumentasi bahwa PCR itu betul-betul dilakukan. Dan yang kedua, kami juga belum mendapatkan informasi di lab mana gitu. Artinya hingga saat ini tidak ada bukti hasil swab yang kemarin katanya sudah dilakukan oleh rumah sakit dan juga HRS. Kami sedang menunggu hasil itu, tetapi yang kami dapat ya hari ini baru saja saat ini saya terima beberapa menit yang lalu, ini justru surat yang ditandatangani oleh Habib Rizik ya, beserta beberapa saksi yang menyatakan tidak mengizinkan siapapun untuk membuka informasi tentang hasil swab gitu. Jadi ini yang saya terima. Jadi yang kami terima itu bukan hasil lab, tetapi surat dari Habib Rizik bahwa Habib Rizik tidak mengizinkan untuk hasil swabnya dibuka. Alasannya cukup menarik sekali nih Kang Bima. Tidak mengizinkan untuk hasil tes PCR, hasil tes swab ini dibuka. Apakah itu ditujukan ke pihak Dinkes, ke Satgas COVID-19 di Kota Bogor? Iya. Boleh ya sambil begini, ditunjukkan, pada intinya hasil medis itu sepenuhnya adalah privasi pasien. Kami sangat paham etika kedokterannya begitu ya. Tetapi tentunya dalam rangka mengatasi COVID ini yang diperlukan ada koordinasi. Apapun hasilnya itu kemudian menjadi landasan untuk koordinasi. Untuk diumumkan atau tidak, ya itu adalah kewenangan dari pasien begitu ya. Nah, tetapi yang kami minta adalah agar berkoordinasi saja. Setelah berkoordinasi itu, kemudian kan kita bisa tentukan landasan ya. Kalau memang insya Allah memang negatif ya alhamdulillah. Yang diperlukan adalah barangkali istirahat saja. Tetapi kalau kemudian hasilnya positif ya tentu ada langkah-langkah yang lebih memerlukan atensi khusus dari Satgas COVID-19 Kota Bogor. Kang, ini berkenaan dengan hasil swab dari HRS. Apakah kemudian setelah surat itu diberikan ke pihak rumah sakit pun tidak memberitahu apa hasil dari swab terhadap HRS ini? Tidak, ya. Padahal selama ini yang terjadi adalah begitu ya. Dari pertama sampai hari ini, seluruh rumah sakit selalu berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan. Ya, hasilnya tidak boleh dipublish. Tapi mereka mengkonfirmasi bahwa ada pasien positif sekian ya, kemudian dirawat sekian kan gitu kan. Setiap hari kita update. Nah sekarang bisa dibayangkan bahwa setiap hari kita akan melihat itu naik turunnya angka-angka. Nah itu kan karena itu data itu. Tapi posisinya Kang Bima, ini posisinya dari Satgas apakah tidak bisa menekan pihak rumah sakit karena berada di otoritas Anda ini kan? Kang Bima sebagai ketua Satgas COVID-19 juga. Nah makanya ini karena baru aja nih, baru 1 menit yang lalu saya terima, kami setelah ini akan koordinasi ya, langkah lebih lanjut apa ya. Saya kira ini penting ya karena bagaimanapun ini menjadi tanggung jawab kami di wilayah kami
menyangkut juga nasib banyak orang, ya saya harus melakukan langkah-langkah untuk memastikan bahwa aturan tetap ditegakkan. Kang, artinya ini menyalahi aturan? Saya kira kita akan rapatkan ini, kita akan melakukan kajian langkah-langkah apa yang setelah ini kita lakukan bersama-sama. Sejauh ini Kang Bima, kalau memang pihak Direktur Rumah Sakit Umi Kota Bogor tidak kooperatif sama sekali, langkah apa yang akan diambil? Ya, banyak lah. Ya, kita lihat acuannya undang-undang ya. Artinya untuk operasional rumah sakit dan lain-lain kan kita juga yang menentukan. Ya, jadi ancamannya banyak. Ya, tentu saja mulai dari administratif ya sampai kemudian pidana. Ya, kita melihat kemungkinan pidana itu. Ya, kalau menghalang-halangi kan ada aturannya. Di undang-undang tentang kekarantinaan itu ada aturannya. Kalau menghalang-halangi tugas dari pemerintah untuk melakukan pencegahan penyakit menular, itu semua ada sanksinya. Kita sekarang akan lihat ke arah sana. Baik, untuk pasal yang disangkakan Kang Bima oleh tim Satgas kepada pihak rumah sakit apa sebenarnya ini, Kang Bima? Ya, kemarin kita begitu sulit ya untuk mengetahui dua hal saja. Swab dilakukan oleh siapa, dikirimkan kemana, kita nggak tahu, hasilnya juga nggak tahu. Padahal selama ini semua rumah sakit di Kota Bogor selalu berkoordinasi itu ya, melaporkan itu. Ada yang masuk ke datanya ke nasional langsung ya, kemudian ada juga dikoordinasikan ke Dinas Kesehatan. Jadi kami tahu di Rumah Sakit Umi itu kami tahu ada 33 pasien COVID positif gitu. Nah kalau ini tidak diberitahu kan gimana gitu. Apapun hasilnya kan sebetulnya yang penting kita berkoordinasi. Kang, artinya tidak bisa, ini dengan kapasitas Kang Bima sebagai pemimpin ataupun tim Satgas di Kota Bogor, ini masih tidak bisa untuk membuka hasil dari swab itu ke rumah sakit, Kang? Setelah ini kita akan rapatkan, kita akan lakukan langkah selanjutnya. Baik, terima kasih banyak Wali Kota Bogor atas penjelasannya, Bima Arya. Terima kasih. Kita akan tunggu bagaimana perkembangan terbaru nanti dari tim Satgas COVID-19 di Kota Bogor.